Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, ya. Di mana keyakinan kelas itu bisa menciptakan budaya positif yang ada di kelas kita. Nah, mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ya, yuk, Inaya. Keyakinan kelas adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas. Nah, jika ada keyakinan di dalam kelas, kalian itu di dalam kelas bisa nyaman, ya. Terus kalian mempunyai kewajiban agar kalian di kelas ini aman, tentram, tidak ada masalah gitu ya. Nah, di sini di dalam keyakinan kelas ini, dalam menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, dalam keyakinan itu kalian membuat kesepakatan kelas, ya. Siswa dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif dalam kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh kalian. Apa gunanya kesepakatan kelas itu? Agar kalian itu bisa bertanggung jawab, yang pertama, ya. Terus yang kedua apa? Agar kelas kita aman, nyaman, dan tentram, gitu ya. Nah, setelah itu kalian menyebutkan semua atau ide-ide kalian disampaikan di sticky note itu. Kalian akan menyampaikan apa? Oh, saya ini kelas kita bersih. Makanya kita harus melaksanakan dengan piket. Oh, kita tidak boleh makan dan minum saat pelajaran dimulai. Nah, itu kan kalau kita makan dan minum di dalam kelas kan mengganggu teman kalian, mengganggu ustazah yang menjelaskan ke kalian. Akhirnya di kelas itu menjadi rame. Nah, sekarang ayo kita membuat, ustazah akan memberikan kalian tentang sticky note, ya. Dikeluarkan semua ide-ide kalian yang akhirnya nanti akan menjadi kesepakatan kelas, ya. Ustazah akan kasih satu persatu. Nah, kalian akan ustazah kasih tiga sticky note, nanti kalian tempel ke depan dan ustazah akan saring mana yang bagus menjadi kesepakatan kelas, ya. Nih. Di situ kalian kan megang sticky note, ya. Nah, sudah megang, ada yang 2, ada yang 3, yang 1. Nah, kalian inspirasikan ide kalian mau digimanakan kelas itu, kalian tulis di situ, ya. Ya. Nah, ya, itu ditulis, silahkan ditulis. Silakan. Aku makin cibian dulu. Masalah. Ini. Dengarkan, ya, ini dari Faiz, ada yang mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Setelah itu tidak bertengkar dengan teman, terus menaati semua peraturan yang sudah dibuat, ya. Terus punyanya Ikal, jangan buang sampah sembarangan, ya. Sudah. Setelah itu jangan mencoret-coret fasilitas kelas. Ikal disiplin waktu masuk, itu disiplin juga.
Baik, kita mulai ya teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Al-Furqon, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Al-Furqon. Pertama, marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah kami. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana roh kedua kita dari alam Zihni menuju alam yang serba modern seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, sebelum kita masuk ke penerapan budaya positif ini, karena ini suasana di siang hari, mungkin kita di SD Al-Furqon ini memiliki semangat untuk SD Al-Furqon, yaitu merupakan tepuk Al-Furqon. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakan tepuk Al-Furqon tersebut. Tepuk Al-Furqon. Alhamdulillah, masih tetap semangat ya Bapak Ibu di sini ya. Ya. Mari kita buka ini materi aksi nyata modul 14 budaya positif, penerapan budaya positif dengan saya Evi Yudhistira, calon guru penggerak angkatan 7. Ini saya memenuhi tugas aksi nyata di mana saya mengibaskan materi yang sudah saya dapat di guru penggerak angkatan 7 ini. Di sini untuk kita menjadi guru ada 7 yang bisa diterapkan di sekolah kami, yaitu yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, nah kita buka yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru sini, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi pengembangan karakter, yaitu karakter dan potensial seperti tingkah laku dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, P3 ini sudah digembor-gemborkan, booming sekarang untuk melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka. Walaupun di sini masih memakai kurikulum K13, ya sedikit demi sedikitlah kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila kepada anak didik kita. Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Di sini hukuman. Menakut-nakuti, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus takut, siswa itu merasa takut. Menurut Ferguson menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasannya itu mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalamnya sendiri, bukan ekstrinsik. Nah, di sini kita sebagai pendidik, sebagai guru, siswa itu harus paham betul tentang. Nah, sekarang kita belajar misalnya ya. Nah, sekarang belajar bilangan bulan. Nah, siswa itu harus paham bahwa 7
tujuan pembelajaran apa yang kita sampaikan nanti misalnya. Nah, sekarang pembelajaran bilangan bulan, nantinya setelah Ustazah menjelaskan, kalian bisa mengerjakan bilangan bulan. Seperti itu, harus tahu dulu tujuan apa yang harus disampaikan kepada murid. Seperti itu. Nah, di sini dalam penerapan budaya positif ada 3 yang harus kita miliki. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Di hukuman di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi di hukuman ini kita itu sebagai pendidik menakut-nakuti siswa. Misalnya, awas ya nanti kalau kalian tidak mengerjakan PR, ibu hukum berdiri di depan masjid atau di depan kelas. Untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita mencatat siswa itu berapa kali melanggar. Setelah itu membutuhkan supervisi menurut dari guru. Kalau konsekuensi, misalnya, nah kalau kalian nanti terlambat lagi ke sekolah, kalian akan dihukum menulis sebanyak 10 lembar. Saya tidak mau mengulangi kesalahan lagi. Seperti itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, murid belajar bertanya jawab untuk perilakunya. Oh, saya sekarang salah. Seperti itu. Jadi saya harus memperbaiki kesalahan saya. Jadi di sini, kalau yang mendorong menyalahkan diri, waduh, sekarang saya. Oh iya ya, saya salah apa yang saya lakukan. Seperti itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong kepatuhan. Nah di sini mendorong kepatuhan itu sebelumnya ada kesepakatan kelas. Kalau kalian berbicara maka konsekuensinya apa, seperti itu. Kalau mendorong ke disiplin positif seperti tadi, ada mendorong disiplin positif, ada yang ekstrisik dari luar, seperti itu. Terus kalau hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Namanya saya menyembunyikan. Terus ditanyakan, nah kamu mengerjakan PR? Belum bu. Jadinya anak itu bohong karena takut dihukum. Jadi berbuat bohong kepada anak. Setelah itu anak belajar taat peraturan karena di sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi anak itu taat peraturan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Loh, saya sekarang misalnya ya, saya sekarang tidak mengerjakan PR. Jadi apa ya solusi saya agar saya mengerjakan PR nantinya? Jadi anak itu belajar di rumah agar mengerjakan PR. Setelah itu kalau hukuman dibuat oleh guru yang membuat di situ. Awas kalau kamu tidak masuk atau kalau kamu terlambat ke kelas, maka ibu hukum. Seperti itu. Hukumannya apa? Itu guru yang membuat. Setelah itu konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Di sini ada kesepakatan guru dan murid. Terus kalau restitusi dibuat oleh murid. Di sini murid yang membuat. Semua murid mencurahkan segala sesuatunya. Nanti dicurahkan. Setelah itu guru memilih mana yang akan dijadikan kesepakatan kelas. Setelah itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, dan yang konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Terus yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kekuasaan kontrol. Itulah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada beberapa kasus yang ada di sekolah. Yang pertama, tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi.
ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Baik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up selama 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Baik, di sini kita bahasnya. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Konsekuensi yang benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, di sini bedanya konsekuensi dengan hukuman di sini. Jika konsekuensi siswa itu tidak berkesinambungan, tidak bekerja apa, tidak berkaitan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Konsekuensi. Kalau hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini kalau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Melalui Diagas menyatakan, Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu menurut Dian Gosen. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, nanti kalau kalian bisa mengerjakan bilangan bulat, saya kasih guru kasih penghargaan atau hadiah. Nah, nantinya siswa itu kalau tidak ada hadiah berarti saya tidak mau mengerjakan bilangan bulat seperti itu. Jadi motivasi perilaku perilaku manusia. Ya, tapi di sini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasinya ini dari dalam, bukan dari luar. Kalau 1 dan 2 ini dari luar. Gitu. Dihukum oleh penghargaan. Sudah dihukum dikasih penghargaan lagi ya? Ya, ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini misalnya bekerja kelompok, itu nanti yang paling bagus Ustaznya kasih hadiah misalnya. Nah, nanti kita beranggapannya nanti kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Oh, kalau saya tidak memberikan penghargaan, jadi anak tersebut tidak mengerjakannya. Begitu. Menurut Al-Fiqh. Nah, di sini menurut Al-Fiqh juga mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Menurut juga secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada teori Al-Fiqh mengenai penghargaan. Yang
Yang pertama itu penghargaan efektif. Jika tidak menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, ini memberikan penghargaan efektif. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Setelah kita memberikan, nah ini nanti kalau kamu tidak terlambat ke sekolah, itu kasih penghargaan. Terus secara terus menerus, guru itu memberikan contoh. Akhirnya anak itu memiliki kedisiplinan yang eksternal, ketergantungan kepada guru. Saya beri ya, makanya kalau tidak dikasih dia tidak masuk, terlambat. Ya. Setelah itu penghargaan hukum. Penghargaan hukum, mereka yang tidak dapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Misalnya di sini ada siswa ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ini diberi penghargaan. Wah, saya ini ranking 4, padahal nilai saya cuman beda dikit gitu. Jadi merasa penghargaan hukum mereka tidak dapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Atau misalnya yang ranking 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3 sampai 10. Pas yang nomor 11 itu loh, saya ini ranking ke 11 padahal nilai saya beda, nilai saya beda sedikit. Setelah itu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kebutuhan dasar manusia, ini materi yang lain. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam teorinya. Jalan teorinya yaitu ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, terus yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Bertahan hidup di sini membutuhkan tangan, pandang, papan siswa tersebut. Ya. Setelah itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Saya diterima di dalam kelompok itu, merasa diterima. Setelah itu kebebasan. Kebebasan di sini, saya tidak mau dikekang, saya mau pilih apa yang saya pilih, tidak mau dikekang lagi, mau perlu kebebasan. Kalau kesenangan di sini misalnya ada waktu guru menjelaskan siswa itu bercanda di belakang. Bercanda, nah itu siswa itu bukan kesenangan dalam dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Paham? Misalnya gini, kesenangan waktu guru menjelaskan ke depan, siswa di belakang itu bercanda sama temannya. Jadi kebutuhan dasar manusia yang diangkat siswa tersebut membutuhkan kesenangan pada dirinya. Butuh kesenangan. Jadi dibiarkan saja. Mereka berkenaan sendiri. Enggak tetap kesenangan. Bukan, maksudnya ketika kita mengajar karena mereka berbicara karena termasuk kesenangan, jadi kita biarkan saja mereka. Anda diberi arahan dulu, nah jika guru sedang menjelaskan, kalian dengarkan ya seperti itu. Terus yang ke-5 yaitu penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan itu saya merasa berkuasa di kelas ini. Oh ini loh saya itu di kelas. Baik, di sini ada contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Misalnya di sini, Doni, Bu, saya karena saya ngambil bekal teman, karena saya itu merasa bosan dengan bekal yang diberikan orang tua. Ini terus, ya. Nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia apa? Dari sini,
Nah, apa permasalahan, apa kasih sayang terima, apa kebebasan, apa bertahan hidup, apa kebebasan, apa kesenangan. dan Kasih sayang dan ingin diterima. Nah, setelah itu ada lagi Doni bilang ini, saya Bu ambil bekal teman karena saya lapar. Tadi saya tidak diberi bekal, ya itu termasuk apa? kebutuhan. Ya, ada lagi misalnya begini, Doni, Bu, saya ngambil bekalnya teman karena saya melihat ekspresinya sangat lucu, jadi saya ambil bekal tersebut. Itu termasuk dasar apa? Ya, kesenangan. Saksi. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kasih sayang. Nah, ini jawaban Dinda termasuk kebutuhan apa saja ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, jika Dinda itu bilang seperti itu, kebutuhan termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan dasar manusia. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut, baru. Saya karena ini diperhatikan sama ibunya ya sebetulnya. Aku bosan masa pelajarannya cuma gitu aja, dengerin ibu guru saja. Aku bosan masa pelajarannya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan. Itu termasuk kebutuhan apa? Kebebasan. Yang 5 itu kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Pengennya kena boleh Pak. Ya ini, aku bosan sampai, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu-guru nyuci teman-temanku di depan kelas. Ya itu lanjut ya, penguasaan. Nah di sini kita sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol restitusi, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah di sini lanjut. Nah 5 posisi kontrol. Motivasi identitas gagal. Misalnya penghukum itu di dalamnya itu menghardik, memarah-marahi sampai matanya kotor. Apa sih kalau nanti kamu tidak mengerti kalimat nanti saya hukum. Semua guru ya seperti itu. Ya. Jadi Kecuali guru. gak jelas ya. Nah jadi siswa itu nantinya kalau kamu tidak melakukannya maka kamu akan saya hukum. Nah di sini biasanya ke siswa itu biasanya memberontak, menyerahkan orang lain, akhirnya berbohong. Apa Bu, saya tidak mengerjakan, saya tidak melakukan itu, kok saya yang dihukum. Berontak siswa itu. Nah sedang membuat orang merasa bersalah, berceramah dan yaitu guru berkata begini. Nah di sini kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya seorang guru itu di sini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Misalnya gini, kamu nak seharusnya, kan kamu sudah tahu nak bahwa
perlakuan ini sangat tidak baik, kenapa kamu lakukan seperti ini? Nah, itu kalau sebagai seorang teman. Jadi di sini hasilnya di sini menyembunyikan dan menyangkal serta berbohong. Ya, itu sekarang teman di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya begini, ayolah lakukan demi ibu kan sudah menjelaskan bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan dan itu. Nanti ibu yang dimarahi oleh kepala sekolah kalau kalian membuang sampah sembarangan. Itu sebagai teman, Guru sebagai temannya. sebagai teman. Yaitu setelah itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini menghitung dan menghitung anak itu berapa kali berbuat salah. Begitu namanya memantau. Nah, guru itu apa peraturannya? Biasanya bilang itu, nah kamu kok selalu terlambat, kan kita sudah membuat kesepakatan kelas, ayolah kita ikuti peraturan yang sudah kita buat bersama seperti itu. Nah, di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi siswa itu menyesuaikan diri bila diawasi. Ini yang berhukum membuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau ini masih motivasi dari ekstrinsik dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Di sini yang tentang identik, yang manajer, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer di sini biasanya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan di sini ini, apa yang kita yakini, apa keyakinan kelas, kenapa tidak dilaksanakan keyakinan kelas itu, seperti itu. Jadi ini menguatkan pribadinya sendiri, intrinsik. Jadi kalau manajer itu berdialog kepada siswa untuk memecahkan suatu masalahnya siswa tersebut. Ya. Nah, di sini ada pernyataan kalimat lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Setelah itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan bagi saya ya. Ini termasuk apa? Termasuk posisi kontrol apa saja di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol. Posisi kontrolnya maksudnya kemana itu? Itu yang tadi sebagai penghukum, siswa merasa bersalah. Poinnya yang 5 itu posisi kontrol itu. Posisi kontrol. Yang pertama yaitu menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, terus pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer. Ayo guru, seperti apa kita selama ini? Nah, di sini apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D dalam hal mengontrol murid? Bagi anak-anak, silakan PR dan kemarin diberikan ke bahasa Indonesia. guru A ini. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Davis dia Davis. Ini ada tugasnya. Ada yang belum mengerjakan. Kembali dia. Apa nanti? Kamu Iya. coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, seperti apa kita sekarang guru seperti apa? Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya.
ya. Sungguh tidak hanya berdaya. Iya, ada beberapa yang dari kontrol. Ya, Bengong, ini sebagai teman. Mau orang kunci lagi lah. Ya, paling takut. Dan untuk bisa mengatasi dapat 50 Ini ya, dulu sebagai pengontrol sudah 3 kali. Berarti saya tetap sanksi, Pak. Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore udah Ini sebagai guru, sebagai manajer melaksanakan dialog dulu kepada siswa. apa yang sedang memiliki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, siswa di sini memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya di sini, memecahkan sendiri. Ini betul sampai di berapa malam, Bu? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah, terima kasih. Jadi di sini kita sebagai guru memiliki 5 kontrol untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Yaitu yang pertama sebagai pengukur, yang kedua sebagai kita merasa bersalah, yang ketiga sebagai sebagai teman, yang keempat pemantau, ya, yang kelima manajer. Nah, dari kontrol di sini Bapak Ibu, mana yang akan kita terapkan di sekolah kami yang kelima ini? Apa kita sebagai pengukur itu? itu adalah sebuah Yang lebih baik kita harus yang mana gitu? Yang kita terapkan di sekolah. manajemen dan Manajer, ya manajer. Kita melakukan dialog. Ya, kita melakukan dialog kepada siswa sehingga siswa itu bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Nah, sudah sampai ke materi yang berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Misalnya di sini pernyataan ini, jangan membuang sampah atau gini. Misalnya siswa itu tidak boleh membuli teman atau tidak boleh mengganggu teman. Nah, di sini di kalimat universal ini disatukan seperti ini. Kita saling menghormati sesama teman. Itu contohnya. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Jangan banyak-banyak, 6 atau 5 tidak apa-apa. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak terus. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Di sini kita memberikan suatu kegiatan. Misalnya ini, saya sudah membuat. Nah, di sini saya memberikan sticky note untuk mencurahkan pendapat Islam. Ya, ini mencurahkan pendapatnya. Nah, setelah itu siswa menempelkan ke depan curahan hatinya agar kondisi di kelas itu enak, aman, tentram. Yaitu dicurahkan. Jadi semua siswa itu nempel. Ya, semua siswa harus mencurahkan isi hatinya. Mau gimana kan kelas itu. Terus nanti terakhir diambil kesimpulan. Setelah saya melihat semua kan ada yang sama, salah satu ada yang sama, misalnya Inaya sama Devi, curahan hatinya itu sama. Jadi saya pilih satu. Yang sama dengan bahasa yang universal. Nah, di sini ada 9. Setelah sudah terjadi kesepakatan seperti ini, semua siswa harus menandatangani bahwa kesepakatan kelas ini yang kita terapkan di dalam kelas.
Nah, baik. Ya, harus ada tangan. Kesepakatannya harus ada tangan. Ya, untuk materi berikutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang seperti itu tadi manajer itu. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah proses dialog seperti tadi yang manajer itu. Proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti tadi itu. Nah, lanjut. Nah, inilah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Di sini dalam memvalidasi tindakan yang salah, kita membuat pertanyaan kepada siswa. Misalnya seperti ini, kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Seperti itu dalam memvalidasi tindakan yang salah. Itu adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menstabilkan identitas dulu, yaitu kita panggil siswa, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau gini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini ditanyakan seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Seperti itu. Dalam segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah paham. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.